Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Hanafi. Akan coba membahas kali ini adalah kaitannya dengan materi analisis database, tapi di dalam analisis database kita akan membahas kaitannya dengan permodelan database. Permodelan database kita menggunakan ERD. Iya, saya tahu. Mungkin ada beberapa yang masih tahu Pak ERD itu kuno dan sebagainya. Tapi kaitannya dengan pemahaman kalian, bagaimana memodelkan sebuah database, saya rasa ERD adalah salah satu hal yang mendasar dan masih dipakai sampai sekarang. Gitu ya. Sebelum kita bahas tentang ERD, perlu kalian ketahui ada yang disebut sebagai singkatan atau kepanjangan dari ERD, yaitu adalah Entity Relationship Diagram. Entity bahasa Indonesianya entitas begitu ya. Nah, ini pertama kita bahas tentang entitas dulu gitu ya. Entitas itu adalah kurang lebih wujudan atau bentuk atau form gitu ya. Jadi satu buah bentuk, ya, satu buah objek istilahnya ya. Dalam sebuah database itu dimodelkan menjadi atau sebagai sekumpulan entitas. Kemudian ada hubungan antar entitas. Entitas sendiri adalah objek yang keberadaannya dapat dibedakan dengan objek lain. Contohnya adalah orang. Kemudian benda, tempat, kejadian, konsep, dan sebagainya. Contohnya sebagaimana tertampilkan di layar itu adalah ada orang gitu ya. Di orang tersebut bisa dibedakan ya antar orang satu dengan yang lain. Contoh misalkan mahasiswa. Tentu mahasiswa memiliki karakter atau atribut yang berbeda dengan dosen. Contohnya adalah nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa NPM. Sedang dosen memiliki apa? Yang disebut sebagai nomor induk dosen nasional atau mungkin kaitannya dengan IDN gitu ya. Sedang ada beberapa hal yang lain yang sama. Contohnya adalah nama. Nama dosen, nama mahasiswa. Tapi secara operasional atau secara bagaimana itu berinteraksi, mereka memiliki perbedaan. Sebagai contoh, dosen membimbing mahasiswa. Mahasiswa dibimbing dosen. Demikian juga pemasok penjual. Kurang lebih orang ya, tapi mereka memiliki interaktivitas atau peran yang berbeda. Maka itu dibedakan gitu ya. Itu contoh entitas orang. Benda, tempat, kejadian, konsep saya rasa itu sudah tertampilkan di contoh. Benda kaitannya dengan benda itu mobil, ya, mobil, mesin, ruangan. Tempat itu ada negara, ada desa, gitu ya. Objeknya itu berbeda. Negara A, negara B, negara C. Negara A itu misalkan negara Indonesia. Kemudian di sana ada bendera. Benderanya apa warnanya? Kemudian dasar negara apa? Dan sebagainya. Desa juga sama. Letaknya di mana? Posisinya di mana? Kepala desanya siapa? Ya, dan sebagainya. Kejadian juga sama, bisa disebut sebagai entitas. Contoh misalkan kalian melakukan kegiatan jual beli. Beli kolak misalkan. Beli roti di Alfamart misalkan. Nah, di sana ada namanya kejadian. Kejadian itu tercatat begitu ya. Itu disebut sebagai entitas juga. Registrasi juga sama. Konsep rekening itu sesuatu yang tidak ada muncul tanpa dibuat manusia. Itu buatan manusia. Makanya itu sebagai konsep. Dan itu juga direken sebagai entitas. Ya. Kalian membuat menyimpan uang di bank. Yang disimpan datanya itu adalah pemilik rekeningnya, saldonya dan sebagainya. Jadi nggak cuma orangnya saja, tapi ada rekeningnya. Satu orang bisa memiliki lebih dari satu rekening dan lain sebagainya. Bisa nanti rekening pertama tertutup, rekening kedua terbuka, rekening ketiga digunakan bersama dan sebagainya. Kursus juga sama konsep. Ini hal-hal yang diciptakan manusia sebagai satu buah konsep. Belajar, kuliah, dan sebagainya.
Kemudian entitas sendiri terdiri dari atau memiliki apa? Yang disebut sebagai atribut. Contohnya adalah mahasiswa, memiliki nama, alamat. Gitu ya. Kemudian himpunan entitas adalah sekumpulan entitas yang memiliki atribut yang sama. Sekumpulan mahasiswa, sekumpulan dosen, sekumpulan perusahaan. Itu disebut sebagai himpunan entitas. Kemudian untuk membedakan antara entitas sebagai kumpulan data dan entitas yang single, gitu ya, ada namanya tipe entitas dan instan entitas. Tipe entitas itu apa? Itu adalah himpunan entitas yang saya sebutkan tadi. Sekumpulan mahasiswa yang namanya tipe entitas mahasiswa. Instan entitas nanti muncul satu contoh, gitu ya, kemungkinan muncul di entitas tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Tipe entitas itu mahasiswa. Atributnya seperti yang tertulis di sana, ada nomor, nama, alamat, kota. Kemudian dua instan entitas atau dua keluaran contoh dari tipe entitas mahasiswa adalah di sana disebutkan sebagai instan pertama adalah 02001, namanya Dian, alamatnya itu, dan instan kedua adalah itu 02002 Vika Irianti Sleman. Atribut tadi adalah sifat atau karakteristik yang melekat pada sebuah entitas. Jadi kalau sudah ada gambaran entitas, pastinya ada yang disebut atribut. Contoh mahasiswa. Mahasiswa memiliki atribut 1, 2, 3, 4 di sana. Nomor, nama, alamat, kota. Ini contoh saja. Secara real ini jauh lebih banyak. Mahasiswa itu jauh lebih banyak atributnya. Jenis kelamin, agama, ya kan? Sifat status dari mahasiswa yang bersangkutan gitu ya. Kalau mobil gimana? Ada kode mobil, nama, CC dan sebagainya. CC maaf ya. Kemudian ada juga istilah domain. Domain itu menyatakan kemungkinan nilai dari sebuah atribut. Lanjut lagi. Atribut cukup banyak ya macamnya. Salah satu yang sering saya gunakan adalah atribut yang sederhana gitu ya. Atribut sederhana ini ada musuhnya atau ada kebalikannya, itu adalah atribut komposit. Atribut sederhana itu atribut yang tidak lagi bisa dipecah, jadi bagian yang lebih kecil lagi. Ya. Sedang atribut komposit itu adalah atribut yang masih dapat dipecah menjadi komponen yang lain. Sebagai contoh, alamat. Alamat itu bisa dipecah ya, jadi alamat jalan, kota, kode pos. Ingat ya, ini atribut. Nama. Nama itu ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Jadi nempel di entitas mahasiswa ada alamat, ada nama. Alamatnya sendiri bisa dipecah menjadi lebih kecil. Yang bisa dipecah itu disebut atribut komposit. Yang tidak bisa dipecah itu disebut atribut sederhana. Contoh atribut sederhana adalah alamat jalan, kota, kode pos. Sedang komposit adalah alamat tadi. Next. Di sini ada atribut nilai tunggal. Setelah atribut sederhana dan komposit, ada atribut nilai tunggal. Ada atribut nilai tunggal, tentu ada atribut nilai yang lebih dari tunggal atau multi. Ini istilahnya adalah nilai berganda. Kemudian di sana tertulisnya adalah atribut nilai berganda adalah atribut yang kemungkinan memiliki lebih dari satu nilai. Ya. Contoh nomor telepon. Nomor telepon seseorang bisa jadi dua nilai. 081 ini, 085 Email juga bisa lebih dari satu. Hobi kan lebih dari satu juga. Keterampilan pemrograman juga sama. Jadi bisa jadi satu orang memiliki lebih dari satu nilai gitu ya, diisikan di sana. Itu disebut nilai berganda atau atribut nilai berganda. Sedang single value atribut itu hanya satu saja isinya. Yang tersimpan apa? Tersimpannya atribut yang secara eksplisit tersimpan dalam database. Contohnya di situ adalah lama bekerja, bukan lama bekerja ya, tanggal mulai bekerja. Tanggal mulai bekerja itu disimpan begitu ya. Di dalam database, di dalam atribut tersebut. Tanggalnya. Sedang berapa lama dia bekerja, nggak usah kita minta untuk disimpan. Karena akan berbeda tiap tahunnya. Kalau dihitung dalam hal atau periode tahun gitu ya. Lama bekerja. Maka misalkan ditanya berapa lama dia bekerja? 3 tahun. Artinya kalau dia bekerja di mulai 2000, tahun 2000
Sedang kita sekarang berada di 2001, tinggal dikurangi 2001 dikurangi 2021 dikurangi 2020 misal. 1 tahun berarti kan. Saya ulangi ya. Jadi lama bekerja itu bisa dihitung dari tanggal mulai kerja. Tanggal mulai kerjanya di tahun 2020, dihitung sistem berjalan dalam 1 tahun. Tahun sekarang berapa, dikurangi dari tahun lama bekerja. Usia juga sama. Tanggal lahirnya berapa disimpan, tapi umurnya saat ini berapa ya tinggal current date-nya berapa, dikurangi dari tanggal lahir yang tersimpan di database. Sehingga tidak diperlukan penyimpanan-penyimpanan yang tidak diperlukan. Gitu. Tidak diperlukan penyimpanan. Tidak. Maaf, jadi gambarannya adalah kita nggak perlu menyimpan sesuatu yang tidak perlu disimpan. Tahun, lama, dan lain sebagainya itu adalah nilai yang bisa disimpan, kemudian bisa diturunkan ya, berapa lamanya, berapa umurnya dia. Gitu. Itu contoh. Selanjutnya kita bahas kaitannya dengan hubungan atau relationship. Gitu ya. Relationship itu adalah antar entitas dihubungkan. Jadi kemarin kan diskusi kita adalah kaitannya dengan database. Database itu adalah tabel-tabel yang saling berhubungan. Entitas yang saling berhubungan. Nah, hubungan ini disebut sebagai relationship. Itu pengaitnya. Kalau tidak ada hubungannya, bukan disebut sebagai database. Ya, sesuatu yang tidak berhubungan. Dan itu bukan database. Itu spreadsheet aja. Kemudian derajat hubungan ada namanya tipe entitas terkait dalam sebuah hubungan. Itu ada macam-macam. Ada biner, ada juga yang lain. Gitu ya. Kalau hubungannya melibatkan dua buah tipe entitas, itu namanya hubungan biner. Umumnya, hubungan dalam database berhubungan biner. Contoh seperti yang ada di depan. Tipe hubungan itu adalah one on one, one to one. One to one itu misalkan dicontoh di gambar A. Satu instan entitas yang ada di A itu berhubungan dengan tepat satu gitu, yang ada di B. Korespondensinya satu-satu. Kemudian yang kedua itu one to many. A itu punya 2 di B. Ya. A 1 punya B 1, B 2. A2 punya B3 dan B4. Gitu. Many to many. Many to one, maaf. Many to one itu ada di contoh di C. Many to one itu dari banyak ke satu. Dari banyak ke satu. Entitasnya A, B itu. Kemudian instan entitasnya adalah di A1, A2, B3, dan lain sebagainya. Kemudian many to many. Jadi saling berkoneksi ya. A1 bisa dengan B1, A1 dengan B2. Gitu. Pak, ini konsepnya contohnya di mana? Ada di slide berikutnya. Kita bahas nanti ya. Kemudian ada diagram EOR. Diagram EOR itu adalah digunakan dalam tahap analisis perancangan database. Besok kita akan coba bahas nih. Kemarin mungkin sudah dibahas secara sinkron ya di Zoom. Di mana kita ngomong tentang tahapan dalam perancangan database. Ada ISA, modeling dan sebagainya. Kemudian analisis gitu. Nah, ini ada di mana? Ada di tahap analisis perancangan database. Digunakan sebagai perangkat lunak untuk berkomunikasi, sebagai perangkat ya untuk komunikasi antar pengembang dan database dengan pengguna, pemilik usaha atau klien atau si product owner. Seperti ini ya gambarannya ya. Kalau kalian pakai ini, kalian nggak perlu bingung. Nanti Pak, saya pakai apa sih nanti untuk permodelan? Bebas ya, saya sampaikan kemarin pakai Visio bisa, pakai diagram boleh, dan lain sebagainya boleh juga. Diagram EOR berupa model data konseptual, konsep saja. Jadi realnya itu ya nggak kayak gitu. Nanti realnya ya dalam bentuk tabel gitu ya. Representasi data dalam organisasi tidak tergantung pada software yang dipakai. Mau pakai implementasi SQL, MySQL, MS SQL dan sebagainya nggak ada masalah. Dan sejauh ini memiliki banyak sekali model notasi. Contohnya ini, dia pakai ceker ayam gitu ya, ceker ayam. Jadi roast food gitu ya. Gambaran yang ada di depan ini adalah sebuah contoh di mana sebuah sistem dalam pemesanan produk gitu. Ada pelanggan di sana. Ada pesanan, ada produk, entitasnya Anda bisa tahu ya. Pelanggan, pesanan, produk, barang, pemasok, kiriman, dan sebagainya. Dari situ
kalian bisa mengetahui bahwa pelanggan itu mengirim pesanan. Ya, hubungannya pelanggan dan pesanan, dia mengirim atau membuat. Gitu. Pelanggan itu memiliki banyak sekali pesanan atau sama sekali tidak melakukan pesanan. Tapi database-nya tetap tersimpan. Ya. Misalkan kalian ke Alfamart, punya member. Setiap beli harus menggunakan member. Maka datang ke sana itu sistem tercatat untuk melakukan apapun ada. Nama Anda itu pasti cari ada. Tidak melakukan pesanan ya nggak ada pesanan sama sekali. Tapi nama Anda tetap ya, database-nya itu tetap menyimpan nama Anda sebagai anggota. Saat Anda melakukan pesanan, satu pesanan atau banyak pesanan, maka tercatat di sistem. Saat pesanan itu dicatat, di dalamnya isinya apa? Produk. Nah, isian pesanan itu, satu pesanan itu bisa berisi satu atau banyak produk. Jadi ngomongnya kayak gitu. Jadi ini gambarannya satu atau banyak produk. Nggak boleh nol. Saat sudah membuat pesanan, minimal produk itu satu. Nah, ini nanti kita bahas kembali. Dan itu produk itu digunakan pada barang. Jadi ada barang, nama produk. Satu barang kadang ada nama produk yang berubah gitu kan. Aneh ya, tapi memang kadang seperti itu. Terjadi perubahan nama produk, item produk. Barangnya stay the same. Nah, barang sendiri itu dipasok begitu. Melalui apa? Kiriman-kiriman. Yang ngirim siapa sih? Pemasok. Kiriman itu mencatat apa? Jumlah kiriman, tanggal kiriman, kualitas, sifat apa? Bisa jadi nanti status kiriman. Tapi tidak menutup fakta antara barang dan pemasok itu punya hubungan khusus gitu ya. Hubungan yang tidak terkait dengan kiriman. Nah, itu juga harus tercatat. Pemasok memasok barang. Meskipun tidak melakukan pengiriman, fakta pemasok memasok barang itu harus tersimpan. Nah, inilah contoh dari bagaimana kita memahami sebuah diagram ER. Silakan nanti kalian tugasnya membaca ini, memahami ini. Jika masih belum paham, boleh nanti tanya. Untuk artinya bisa dilihat di depan. Itu ada entitas, hubungan, atribut. Perhatikan ya, entitas itu kayak gini, hubungan seperti ini, atribut demikian. Kardinalitas adalah tadi itu, derajat keterkaitan antara entitas dengan entitas lain. Kalau dia coret dua, ini selalu hanya satu. Kalau satu banyak, ini satu atau banyak. 0, 1, 0 atau 1, nggak boleh banyak. Cuma kemungkinannya 0 atau 1. Contoh lain adalah 0 banyak, 0, 1 atau banyak. Gitu ya. Contoh diagram ER yang lain seperti ini simple saja, nggak ada derajat kardinalitas. Customer menyimpan customer di bank ini ya. Customer meminjam pinjaman. Customer itu punya data sendiri. Customer ID sebagai data atau atribut pokok gitu ya. Nanti jadi key, jadi atribut kunci gitu ya. Nah, di mana customer ID ini membedakan antara customer satu dengan yang lain. Tidak boleh sama. Nama sama boleh, tapi customer ID lain. Kemudian dari customer ID itu melakukan pinjaman. Pinjaman itu ada namanya loan number dan loan number. Jumlahnya berapa? Ini di bank seperti ini. Customer meminjam pinjaman. Pinjaman sendiri punya atribut, customer punya atribut. Hubungan mereka adalah sebagai peminjam atau pinjaman atau meminjam. Kalau bahasa Indonesia meminjam. Kalau di Inggris kan jadi borrower. Next saja. Simbol lain bisa dilihat di sini sesuai dengan atribut yang sudah kita sampaikan di awal. Ada entitas kuat, entitas lemah, hubungan pengidentifikasi, entitas asosiatif, atribut nilai ganda, atribut turunan. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan atribut-atribut yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kalian bisa lihat di depan. Contoh di sini adalah customer. Customer sendiri punya customer ID, di mana itu adalah di sini tergambar sebagai satu primary key atau kunci primer. Kunci primer ini adalah sesuatu yang nggak boleh sama dengan yang ini. Ini unik. Kemudian ada phone number. Kenapa dia ada double? Karena dia atribut nilai ganda. Atribut nilai ganda artinya adalah atribut yang bisa jadi memiliki nilai lebih dari satu.
Nomor HP orang kan kadang 2. Date of birth. Date of birth. Ini atribut biasa saja. Ini atribut yang disebut sebagai atribut ya. Atribut nilai tunggal atau atribut sederhana. Date of birth. Tanggal lahir. Age. Ini tidak digambar dalam bentuk atribut biasa, tapi terputus-putus garisnya. Kenapa? Karena dia menjadi atribut turunan. Dari mana? Dari atribut date of birth tadi. Jadi umur berdasar dari date of birth, gitu ya. Nama, name, itu terbagi bisa menjadi 3. Artinya ini adalah komposit. Name itu atribut komposit. Sedang first name, middle name, last name itu adalah atribut atomik. Atau atribut apa sih namanya tadi di awal? Yang tidak bisa dipecah lagi. Atribut sederhana. Gitu aja lupa, Pak. Iya, maaf. Jadi atribut sederhana. Gitu ya. Kemudian street address sendiri bisa dipecah ya. Apa tadi? Nah, sama dengan ini. Street sendiri bisa dipecah. Begitu ya untuk identifikasi bagaimana kalian tahu itu adalah nilai ganda dan sebagainya. Ini penting banget. Kalian nanti ngomongnya pakai ini ya, bukan pakai surat cinta atau surat terbuka, tapi menggunakan diagram. Kita lanjutkan lagi. Cukup banyak ya. Kita lanjutkan lagi materinya. Kurang lebih 20 menitan. Nah, derajat hubungan ada unary, binary, ternary. Di sini entitas ya. Dia terhubung dengan dirinya sendiri. Binary, 2 entitas. Ternary, 3 entitas. Dan di sana ada simbol yang disebut sebagai hubungan pengidentifikasi atau nanti kaitannya dengan entitas dan hubungan. Bisa muncul, ada di beberapa buku muncul atribut di tengah-tengah. Nanti kita bahas lagi. Contoh unary atau satu relationship, satu ke satu, maaf bukan satu ke satu. Unary relationship yaitu adalah orang menikah dengan orang. Pegawai membawai pegawai. Suku cadang tersusun atas suku cadang yang lain. Gambarannya, oh ya orang tadi menikah dengan orang, nggak ada orang menikah dengan monyet gitu ya. Di dalam sebuah sistem informasi pendudukan orang tuh menikah dengan orang. Tapi secara ini ini cuma filsuf aja ya, jadi filsafat aja, cuma konsep aja, nggak real. Nggak real. Secara sistem itu nggak diimplementasikan seperti ini. Pegawai itu bisa membawai pegawai yang lain. Gitu ya. Jadi satu entitas pegawai, instan entitas pegawai ini bisa membawai pegawai-pegawai yang lain. Jumlahnya juga bisa banyak atau satu. Nah di sini juga tidak ada nol, artinya dia harus ya. Netral satu yo banyak. Suku cadang juga banyak. Suku cadang itu ada tersusun dari suku cadang yang lain. Ya. Kemudian untuk binary ini yang biasanya normal kita pakai itu seperti ini. Orang diberi jatah tempat parkir. Masing-masing orang ada jatah parkirnya. Gitu. Pegawai bekerja pada departemen. Kenapa di sini banyak? Karena satu departemen bisa dipekerjakan banyak pegawai. Ingat ya, ini banyak ya. Ini nggak ada keterangan. Kalau mahasiswa mengambil mata kuliahnya itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Ya. Bisa dipahami ya. 1, 2, 3. Cara bacanya kalian juga udah tahu. Kemudian ternary relationship sangat jarang ya. Namanya pemasok ini memasok barang ke gudang. Gitu ya. Gudang ini berisi apa barang yang dipasok oleh pemasok dan ini include mereka bertiga terus berinteraksi. Sebuah pemasok memasok sejumlah barang dalam atau pada beberapa gudang. Gitu ya. Sebuah barang bisa dipasok oleh beberapa pemasok, ya bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian kardinalitasnya seperti ini. Anda bisa lihat di depan kardinalitas hubungan selalu hanya satu atau banyak, 0, 1 atau 0, 1 atau banyak. Jenis hubungan antar tipe entitas seringkali dinyatakan tidak sekedar dalam bentuk one to many, one to one, many to one, many to many. Selain itu juga menyertakan kekangan. Itu disebut sebagai cardinality constraint atau kekangan kardinalitas.
Suatu keadaan yang digunakan untuk menyatakan jumlah instan dalam sebuah entitas yang dapat dikaitkan dengan sebuah instan pada entitas lain. Implementasinya adalah menggunakan kardinal hubungan yang sudah ditentukan di sini ya. Contohnya seperti nanti pokoknya kalau udah ketemu contoh jelas. Ada namanya kardinalitas minimum, ada juga maksimum. Minimum itu adalah instan tersedikit yang sebuah entitas dimungkinkan dikaitkan gitu ya. Contoh mahasiswa itu mata kuliah ya. Bisa jadi dia nggak ngambil mata kuliah, nol. Itu minimal yang dia bisa lakukan atau batas minimal. Batas maksimalnya berapa ya? Bisa many. Many itu bisa lebih dari 2 atau 1, lebih dari 1. Contoh seperti ini, pasien mempunyai kunjungan. Berapa banyak pasien mendapat kunjungan? Lebih dari 1 bisa. Jadi bisa dicatatkan. Pasien dalam sebuah rumah sakit saat dicatat siapa pengunjungnya, itu bisa lebih dari 1. Satu pasien ya, misalkan namanya Ahmad, dikunjungi tanggal sekian oleh siapa, kemudian tanggal berapa lagi dan sebagainya. Ini dasar hukumnya. Saat kita ngomong tentang kekangan kardinalitas, maka bisa disesuaikan seperti berikut. Ada sejarah pasien. Pasien itu mempunyai sejarah pasien. Sejarah pasien itu kaitannya sama kunjungannya tadi. Si Amir itu contohnya ya, instannya kayak gini. Amir itu pasien. Pasien itu dikunjungi 1, 2. Oh ini kunjungan, bukan kunjungan ini ya, bukan kunjungan keluarga, tapi kunjungan visit dari dokter. Pasien dikunjungi oleh dokter. Amir dikunjungi oleh atau dikunjungi pada kunjungan pertama, kunjungan kedua. Itu ya, oleh dokter siapa nanti muncul. Ini kurang lebih pasien ini mempunyai sejarah pasien. Di sini tergambar 1 atau banyak. Artinya pasien ini minimal harus memiliki 1 kali kunjungan pasien. Gambarannya seperti Dewi ini. Dia 1 tok, tapi udah masuk. Dewi boleh nggak diakses lebih dari 1, dikunjungi lebih dari 1? Boleh saja, selama memang sistem memperbolehkan itu. Misalkan dirawat dalam 2 hari, berarti sekali kunjungan udah boleh pulang ya wes, cuma sekali itu tok dikunjungi. Sedangkan Amir dia bisa dikunjungi lebih dari 1. Ini dikunjungi ya. Sekali kunjungan hasilnya apa? Oh masih rawat inap. Dikunjungi lagi hasilnya apa? Kondisinya seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Sejarah pasien ini dimiliki tepat 1 pasien. Nggak boleh sejarah pasien Amir dipertukarkan dengan Dewi. Nggak boleh. Sejarah pasien si Amir itu ya cuma Amir saja yang data pasiennya apa Amir itu. Sejarah pasien satu sejarah pasien ini pasiennya hanya 1 itu. Gitu ya. Bisa dipahami? Lanjut aja. Kalau kaitannya dengan contoh kedua adalah pegawai ditugaskan ke banyak proyek. Awalnya seperti ini. Pegawai itu bisa ditugaskan ke banyak proyek. Proyek ini ditugasi oleh atau dipekerjakan ini pegawainya banyak. Tapi saat ditanya, boleh nggak pegawai itu tidak dipekerjakan ke proyek? Boleh Pak, kenapa? Ada nulnya di sini. Oh pegawai itu sedang cuti misal. Berarti pegawai itu boleh tidak memiliki proyek. Boleh juga 1 atau boleh juga banyak. Contohnya, Sueb ini nggak punya proyek karena dia sedang cuti ini. Sebaliknya, contoh misal, proyek itu tidak boleh tidak ada pegawainya. Ini minimal 1 di sini. Boleh banyak juga, contoh proyek 1. Proyek 1 itu nggak ada pegawai, pasti ada pegawai. Paling minim itu proyek 2. Proyek 2 itu cuma 1. Ya. Proyek 4 juga 1. Ya. Proyek 2 ini ditugasi si Dewi tok. Jadi proyek 2 ini si Dewi saja yang ngerjain. Tapi nggak boleh 0 gitu. Kasus ini tergambar dalam ini tadi. Hubungan dengan kekangan kardinalitas pegawai ditugaskan ke proyek. Itu ya gambarannya ya. Contoh penerapan kekangan kardinalitas dalam bentuk lain bisa dilihat di slide yang ini. Ada customer, borrower, loan. Customer itu 0 banyak. 1. Jadi customer ini, loan ini loan ini dia jadi gambarannya kalau misalkan seperti ini, gambarannya adalah loan ini customer meminjam pinjaman. Customer itu boleh nggak meminjam, tidak meminjam,
boleh, dia nggak perlu ngapain, nggak perlu meminjam gitu. Saat dia meminjam, dia hanya boleh meminjam apa, dia tepat satu loan number. Jadi customer itu tepat satu memiliki loan number, hanya boleh satu loan saja. Sedang loannya ini tetap ada di situ meskipun tidak dipinjam orang. Makanya ada gambar 0 di sini atau banyak. Loan ini bisa dipinjam banyak orang, banyak customer. Tapi loan ini nggak dipinjam orang pun nggak masalah. Gitu ya. Kalau ini kekangan kardinalitasnya gimana? Iya, ini semua. Kalau ini gimana kekangan kardinalitasnya? Nah, ini gambaran tadi ya, mahasiswa mengambil mata kuliah. Boleh dia nggak mengambil mata kuliah 0, 1 boleh, banyak. Mata kuliah itu diambil oleh 0 mahasiswa ya boleh, karena mungkin sedang ada di semester ganjil, kita ada di genap. Gitu. Pegawai bekerja pada departemen, bisa jadi ya tadi itu gambarnya seperti contoh sebelumnya. Baik, kita lanjutkan, namanya entitas lemah. Entitas lemah itu adalah entitas yang keberadaannya tidak, entitas lemah itu adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas lain. Musuhnya apa? Entitas kuat. Nah, ini ya gambarannya ya. Pegawai itu memiliki tanggungan. Nah, tanggungan ini ada kalau ada pegawainya tadi. Kalau tidak ada pegawainya, dia hilang. Pegawai ini punya anak nggak? Oh, ada, maka dia tanggungnya akan muncul. Punya istri nggak? Nah, ini tergantung penuh dengan pegawai. Nggak bisa tidak bergantung penuh. Jadi dia yang disebut sebagai entitas lemah. Ini identifying relationship-nya disebut sebagai, ini gambarannya identifying relationship. Contoh lain, mata kuliah ada entitas kuat, sedang mata kuliah ditawarkan dengan entitas lemah. Ya, jadi ada mata kuliah, di mana mata kuliah itu memiliki hubungan dengan entitas yang lain, yang itu namanya disebut sebagai mata kuliah yang ditawarkan. Mata kuliah yang ditawarkan ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada namanya mata kuliah. Nah, ini contoh soalnya. Nah, teman-teman atau kalian diminta untuk bisa membuat ini ya. Nanti selesai dari penjelasan saya, silahkan nanti dibuat contohnya seperti yang ada di sini. Kalian orek-orek dulu. Nanti saya buatkan tempat untuk mengumpulkan tugas. Contohnya seperti ini. Anda kalian bisa baca. Mata kuliah diselenggarakan di sebuah universitas, dinyatakan dalam entitas mata kuliah dengan kode mata kuliah sebagai pengenal, nama mata kuliah, dan SKS. Itu atributnya ya. Tahu ya kode atribut apa, simbol atribut apa, mata kuliah itu entitas. Kemudian bisa memiliki lebih dari satu atau memiliki satu atau lebih mata kuliah lain yang menjadi prasyaratnya. Tapi bisa juga tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Bikin kalian coba, bikin diagram ER-nya. Besok dikumpul ya. Nanti waktunya kapan akan saya sampaikan dan dikumpulkan, kita akan coba bahas. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan entity relationship diagram. Semoga bermanfaat. Saya tutup sekian. Selamat siang.